Rancawaya Fish Farm, Semangat berbudidaya ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Rahmatullah, biasa juga dipanggil Kang Yana. Saya salah satu pemilik dari Rancawaya Fish Farm dan juga pengelolanya sekalian di sini. Ini adalah milik dari kakak saya yang kita kelola. Daripada tanah ini tidak dipergunakan, kita kelola, kita bikin kolam-kolam budidaya ikan yang awalnya itu untuk budidaya ikan lele dan gurame. Pada dasarnya lele itu dari ukuran ukuran kan 34, 56, 78 itu seminggu pada normalnya ya. Jadi dari ukuran 34 sampai ukuran 78 siap jual itu sekitar 3 minggu. Yang perlu kita penanganan, obat-obatan gitu kan. Airnya juga itu airnya harus yang bagus gitu. Itu cara penanganan ikan, dan kemudian kita harus banyak melakukan sortir, minimal seminggu sekali, maksimumnya 10 hari sekali itu wajib sortir gitu kan. Dimana sortir itu untuk memisahkan ikan berdasarkan ukurannya, karena lele itu perkembangannya sangat cepat, sehingga ukuran itu meskipun dalam waktu seminggu 10 hari itu udah beragam gitu. Itu harus rajin, itu minimalnya. Tapi kadang kan tergantung dari cuaca di Bogor itu hujannya sangat, curah hujan tinggi, sehingga memang kadang-kadang agak lambat gitu. Tapi maksimum itu sebulan dari ukuran 34 kita udah jual 78, 9, 10. Untuk manajemen airnya sendiri itu kita bisa kasih probiotik gitu kan. Itu probiotik sangat bermacam-macam, silakan untuk kita masing-masing untuk menggunakannya. Dan bagusnya itu memang ada perputaran air meskipun sedikit. Kalau ini kan konvensional, maka kita menggunakan kocoran air yang 24 jam kita ngocor, meskipun tidak terlalu besar, tapi ada pergantian air, sirkulasi air. Dan untuk pembuangannya kita buat supaya bisa langsung membuang ke bawah. Jadi air itu kualitasnya bagus, meskipun hujannya curah hujan tinggi. Di sini kan kita tidak menggunakan atap ya, tapi alhamdulillah secara kenyataannya di sini jarang kematian. Untuk manajemen pakan itu kita bisa menggunakan pada awal tebar dengan ukuran 34 PF 500, masih bisa jalan sebentar. Setelah itu kita ganti dengan Tongwei. Kami menggunakan Tongwei min 1 pada saat ini karena kualitasnya memang harga lebih tinggi, tapi kualitas memang cukup bagus. Itu sampai ukuran 78 itu kami min 1 terus Tongwei, tidak diganti-ganti, dengan pembibisan dari probiotik juga. Dan selama seharinya itu kita bisa menggunakan pakan itu minimal 3 atau 4 kali sehari. Kecuali kalau hujan, kita emang hentikan dulu, bisa cuman pagi-pagi aja. Hujan nih siangnya, baru kita malamnya setelah reda kita kasih. Dengan porsinya tetap gitu kan. Tergantung dari kondisi ikan. Kalau kondisi ikannya bagus, 8% masih oke. Tapi kondisi ikannya kalau lemah, itu kita kurangi untuk pakannya. Ya, dengan adanya musim hujan yang sangat tinggi ini, bagi teman-teman yang tidak menggunakan atap, memang ada perlu masukan air, penggantian air, atau kalau ikan sudah mulai menggantung, tidak sehat, itu bisa airnya diganti. Buang 30% misalkan kita ganti. Atau kalau di sini kita bisa juga menggunakan remasan dari daun pepaya. Itu cukup efektif untuk menanggulangi ikan-ikan yang udah kurang sehat. Selain obat pabrikan ya, tapi kita masih menggunakan, selama bisa menangani itu dengan tradisional, kita gunakan itu juga karena lebih sehat kan untuk ikannya juga. Saat ini kita masih menggunakan lele sangkuriang. Nah, karena teman-teman di sini masih kebanyakan itu kan
budidayanya itu indukannya dari lele Sangkuriang. Nah, kedepannya kita pun mau mengganti atau menyiapkan lele mutiara dari Balai Besar di Subang ya. Itu nanti kedepannya, karena itu ngantri juga kita agak susah untuk mendapatkannya. Kalau kita bisa mendapatkan lele mutiara indukan, itu bisa kita kasih ke rekan-rekan kita yang bagian pemijahan. Karena kita kasih ke mereka, nanti ikannya kita yang ambil. Ini kita juga yang mengajak ke adik-adik semua yang masih muda, yang masih jangan bingung dengan masalah pekerjaan di luar. Sangat banyak sekarang itu untuk menghasilkan, untuk berkarya. Salah satunya di bidang perikanan, di mana saat ini sangat banyak teman-teman juga yang masih muda itu udah mulai berbudidaya, tidak perlu lahan yang luas, bisa di rumah, bisa mengembangkan selain budidaya, bisa mengembangkan usaha di pengolahannya. Karena kan banyak nih, bukan hanya kami juga punya pengolahan, teman-teman juga banyak yang punya pengolahan. Silakan merapat, belajar. Makanya di sini pun anak-anak muda di sini silakan datang, dan memang udah banyak juga yang suka datang ke sini. Yuk, silakan mau belajar mau apa. Di sini kita sama-sama menimba ilmu di perikanan.